Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabi Hisma Pipah dengan NIM 2402563. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan dari kelas A. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan kolom untuk perhitungan tulangan kolom di gedung C FPTI UPI. Ini hasil perhitungan saya, perhitungan tulangan kolom. Jadi di sini ada data material yang sudah disediakan ya. Di sini FC-nya kita menggunakan 25 MPa, EPI-nya 400 MPa, beta 1 0,85, beta sama 1, terus tulangan lenturnya 0,8, ini rasio tulangan aksialnya 0,65. Nah, selanjutnya untuk perencanaan tulangan kita harus mencari dulu tulangan maksimum dan minimumnya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari rasio minimumnya dulu. Romin. Rumus Romin ini adalah 1,4 dibagi FY, yang dimana kan tadi FY-nya di data 400, jadi 1,4 dibagi 400, hasilnya 0,0035. Nah, setelah itu kita mencari Robe. Robe ini awalan untuk nanti kita mencari Romax. Nah, rumusnya seperti ini. Ini samakan data-data ini ada di atas tadi ya. Nah, saya didapatlah 0,027. Setelah itu kita masuk ke perhitungan Romax. Romax ini rumusnya 0,75 dikali Robe ini. Jadi sama dengan 0,75 dikali 0,027 sama dengan 0,0203. Nah, di FPTI gedung C ini kita memiliki kolom yang tingginya itu 350 dan lebar kolomnya itu 450 dengan lapisan tulangan 1 lapis dan tulangan pokoknya 16 mm, tulangan sangkangnya 8 mm dan selebut betonnya itu 40 mm. Nah, di sini kita lanjut ke menghitung ini. Ini pribodi untuk kolom B ya, seperti ini. Lalu lanjut ke perhitungan tulangan lentur di tumpuan EB. Nah, di sini itu kita mencari rasio posisi tulangan terlebih dahulu dengan membandingkan jarak tulangan terhadap tinggi pada penampang kolom yang sehingga menggunakan rumus ini sehingga diperoleh 0,16 mm. Ini kan tadi D aksen muncul dari perhitungan ini ya teman-teman. Ini kita mencari D aksen seperti ini, datanglah 56 dibagi 350. Kalau 350 ini kan H pada kolom yang kita gunakan pada data tadi sehingga didapatkan 0,16 mm. Setelah itu kita hitung beban yang bekerja pada kolomnya. Ini rumusnya seperti ini. Setelah dicari pada grafik interaksi kolom didapatkan R sama dengan 0, jadi Rho sama dengan R dikali beta sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi hasil ini dibandingkan dengan hasil batas rasio tulangan yang sudah disyaratkan yang tadi dihitung di atas tentang Rho min dan Rho max-nya. Nah, jadi karena hasil perhitungan
menghasilkan nilai rho yang lebih kecil dari rasio minimum yang diizinkan, maka rasio tulangan yang digunakan dalam perencanaan harus mengikuti ketentuan yang minimum, yaitu yang ini, rho perlu sama dengan 0,0035. Dan luas tulangan perlunya itu A sama dengan, ini rumusnya, 0,035, BW-nya 350 kali 350 sama dengan 429 mm persegi. Maka digunakanlah 4 buah dengan diameter 12 yang sama dengannya 452. Lalu di sini kita menghitung juga kontrol lebar kolomnya. Nah, pada perhitungan kolom yang pertama tadi yang 350 kali 450 ini dihitung juga perhitungan tulangan sengkangnya. Untuk kolom BE ini dibagi menjadi 10 segmen. Ada segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita menghitung jarak pemasangan sengkangnya apabila gaya geser ini telah memenuhi syarat. Jadi ini rumusnya. Nah, setelah itu kesimpulan hasil dari perhitungan ini itu jadi kesimpulan dari perhitungan ini menunjukkan bahwa kapasitas geser beton yang sebesar 267,698 kN ini masih mampu menahan gaya geser yang bekerja. Jadi tulangan geser di sini bukan hanya berfungsi sebagai tulangan minimum dan pengikat tulangan. Jarak maksimum sengkang yang digunakan dalam perencanaan di sini adalah 147 mm. Sehingga jarak pemasangan sengkang ini harus dibuat sama atau lebih kecil dari nilai tersebut. Nah, jadi hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa kapasitas geser beton yang sebesar 267,698 kN ini masih mampu menahan gaya geser yang bekerja. Dan jarak maksimum sengkang yang akan digunakan dalam perencanaan ini adalah S max yang ini, yaitu 147 mm. Nah, di sini juga ada gambar penulangannya. Tadi kan dibagi-bagi ya, per segmennya ada 10 segmen. Jadi nanti gambar penulangannya seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.